Ning saja wis nyitrani janji gawe cuwane ati tresnaku marang sliramu kang mas oh katresnan aku opo pancene wis lali janji-janjimu yen kelingan enggal bali tresnanu kan tak enteni ning saja wis nyitrani janji gawe cuwane ati tresnaku marang sliramu kang mas oh katresnan aku nunggu Programa 1 Saluran Budaya RRI Malang, Etalase Budaya Malang Raya. Kaya manten anyar ae. Tangi turu kalungan radio. Sajane radio apa to iku, Mas? RRI Malang, Mbah. Siarane dimulai jam 5 esuk sampai jam 12 bengi. Lagune campur sari, langgam yo ono, gending palaran yes. Gagrag Banyumasan, Banyuwangian sampai Bali yo ono. Seneng aku iku. Ojo lali, Mbah. Ya. Hiburane, Ya. lodrok, wayang, ketoprak, ora ketinggalan kesenian tradisional liyane. Lah penyiare, Mas. Iya wis kondang kaloka. Aku tak mulai nyetel radio Sentral Budaya iki. Sik Mbah, Ya. sampean duwe radio ah. Lah ya iku. Para sutresna budaya wonten Biara Wigati tumrap panjenengan sami bilih Radio Republik Indonesia Malang program setunggal giaran khusus budaya sampun ngantos keri monggo enggal-enggal midhangetaken program setunggal saluran budaya saking RRI Malang. Aja lali dulur tilpune 0341 404 504 lah sumangga. Sentral Budaya monggo sareng midhangetaken acara menika kula Efri Hendika ugi penyanyi
nyanyi Jawa tumut uri-uri budaya punika. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Evri Handika, pelantun lagu Malang Panjen Rame. Sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda
dalam sajian Kiprah Indonesia ini, yang pastinya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membawa ataupun memberikan satu inspirasi, solusi juga pastinya bermanfaat ya. Dan ini sekarang kita akan ngobrol ini ya dengan narasumber dari Universitas Merdeka Malang, yaitu ada Bapak Raditya Veda Rivandana SHMH yang akan berbagi informasi bahwa Bapak Radia ini bersama tim sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan kuliner dan non kuliner kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Sekar. Nah, seperti apa sosialisasinya dan bagaimana juga respon dari masyarakat, nanti kita akan dengarkan ceritanya ya. Kita juga ingin tahu ini ceritanya seperti apa. Tapi saya mau mencoba dulu menyapa Bapak Raditya atau Bapak Radit ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Radit. Waalaikumsalam, suara saya kedengaran Bu? Iya kedengaran tapi kecil. Oke, kecil banget. Iya, kecil sekali. Sambil di ini ya. Yang penting sudah terdengar. Bagaimana nih? Ya, suara saya kedengaran. Halo. Ya, masih kecil. Suaranya masih kecil. Sambil diutak-atik di sini juga ini ya, Pak Radit ya. Iya. Halo, tes. Iya. Kedengaran? Iya. Masih kecil, iya. Soalnya headsetnya ini ada kendala di headset soalnya Bu. Oh gitu. Ngapunten. Iya, sudah agak besar sekarang. Ya, sambil jalan ya Pak Radit ya. Oke, ya, iya. Bu, silakan Bu. Yeah. Nah, gimana nih kabarnya, sehat ya Pak Radit ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bu Yuni, Jeng Yuni? Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat, dan ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun harus melalui media ini ya Pak Radit ya. Tapi yang penting informasinya ya yang ingin kita bagi bersama pendengar ini ya Pak Radit ya, mengenai sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Radit ini di Kelurahan Tanjung Sekar ya Pak Radit ya. Iya, ya pada saat itu Kelurahan Tanjung Sekar. Kalau nggak salah saya sudah kasih PPT Bu. Ya. Mungkin bisa minta tolong di-share. Iya, sebentar ya. Nanti Mbak Santi minta tolong di-sharekan PPT-nya ya. Nanti coba bisa dibuka ya sambil nunggu ini. Teknisinya soalnya di sebelah sana ini. Baik, sambil ini kita cerita dulu deh ini Pak Radit di Tanjung Sekar ini waktu mengadakan sosialisasi ini apa namanya, bisa ke sana ini ceritanya seperti apa ini Pak Radit? Oke, ceritanya itu pada saat itu kan saya kan memang hobi namanya kuliner ya. Gitu. Ya, saya senang banget kuliner seperti itu. Terus di sekitaran sana itu banyak sekali kuliner-kuliner dari lalapan, dari makanan-makanan kecil hingga minuman seperti itu, seperti martabak, terang bulan, terus minuman-minuman ya kekinian seperti boba-boba gitu. Lalu saya berinisiatif dengan tim tuh coba kalau kita itu menelusuri gang demi gang gitu, dari gang 13, gang 15 sampai gang 17. Nah, kebetulan pada saat kami terjun ke lapangan itu kita mendapatkan satu kuliner atau yang disebut dapur Rizki. Yang punya itu adalah Bu Erni atau Mbak Erni, yang dimana itu beliau di gang 15 ini dia kulinernya adalah nasi kotak, terus tumpeng, pesanan-pesanan ya seperti hajatan gitu. Lalu saya berinisiatif dan tim itu cobalah kita tolong apa sih kendalanya seperti itu. Nah, lalu itu untuk kulinernya. Tapi kalau untuk non kulinernya itu kami masuk lagi ke gang 17 yang paling dalam lagi di kelurahan yang sama itu. Saya masuk lagi ke dalam itu, rupanya di dalamnya itu juga ada yang non kuliner atau bisa dikatakan bisnis terkait laundry. Nah, laundry itu juga lumayan rame, dan ramenya itu hanya dikenal di masyarakat sekitar seperti itu. Nah, tapi saya dan tim itu inisiatifnya bagaimana kalau dua
UMKM ini kuliner dan non kuliner coba kita hidupkan serta kita kenalkan ke masyarakat Malang Kota atau Malang Raya, Semalang Raya gitu. Nah, bisa juga kami itu menolong mereka yang dimana ya sebagai ini aja ya, sebagai pengabdian masyarakat gitu, Bu Yuni, seperti itu. Iya gitu ya. Jadi meskipun ada di beberapa gang, wah waktu itu Pak Radit menelusuri ya. Iya benar sekali. Dari gang ke gang gitu ya. Iya. Kalau di benar. di Jakarta ini kan ada gang kelinci. Di sini gangnya pakai angka ya, gang ke-13. Iya pakai gang. Terus ada jalan ikan-ikan. Kalau di Malang kan terkenal banget namanya jalan ikan-ikan, jalan candi-candi, gunung gitu, Bu. Bunga ya, ada juga. Iya, nah, jadi ternyata di sana itu ada usaha kuliner dan non kuliner tadi ya, Pak Radit. Iya. Ya, nah, khususnya UMKM. Iya. Gitu, Bu. Sebentar kita tampilkan sekarang ya itunya PPT-nya ya. Iya, coba ya dari permasalahannya. Ternyata setelah Pak Radit ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di sana, terutama yang usaha-usaha itu ada, meskipun mereka sudah jalan begitu ya, tapi ternyata ada permasalahan di sana ya Pak Radit ya. Iya, ada permasalahan yang dimana mereka itu belum ada izin usahanya yang pertama, yang kedua untuk pemasaran online atau marketing online itu kita itu membantu dan mereka masih belum paham bagaimana cara membuat WA bisnis, itu belum paham seperti itu, Bu Yuni. Nah, lalu kami berinisiatif, tim itu seperti itu, Bu Yuni. Gitu. Jadi tapi Pak ya bisa saya tambahkan, mohon izin, Bu Yuni. Silakan. Ya, terkait izin usaha online ini atau izin usaha ini atau yang disebut OSS online itu kan merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi para UMKM ini memiliki legalitas izin usaha, Bu Yuni. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu pada saat itu saya mendaftarkan izin usaha mereka itu 2 kali, Bu Yuni. Karena gini, di OSS online itu apabila sudah mendaftarkan melalui OSS online, itu tidak dibuka selama 1 bulan itu hangus, Bu Yuni, seperti itu. Gitu. Dan gitu. Mereka belum paham itu ya. Kenapa, Bu Yuni? Dan mereka belum paham itu ya. Belum paham itu. Ya benar. Belum paham itu. Terus saya dan tim itu mendaftarkan melalui OSS online itu 2 kali. Yang pertama itu hangus karena tidak dibuka selama 1 bulan, terus kami buatkan lagi. Nah, lalu setelah kami buatkan melalui OSS online, tetapi belum keluar nomor induk berusaha atau nomor izin berusaha. Nah, NIB itu dikeluarkan, kita harus mendaftarkan secara manual di Ramayana lantai 3 di dekatnya alun-alun Kota Malang, seperti itu, Bu Yuni. Jadi mendaftarnya tidak bisa secara online. Kenapa, Bu? Ini mohon maaf putus-putus. Mendaftarnya tidak bisa secara online. Bisa secara online seperti mengisi formulir seperti itu. Tetapi pada saat untuk mendapatkan NIB itu kita harus ke Ramayana lantai 3 pada saat itu, Bu Yuni. Itu free, gratis, Bu Yuni. Gratis, itu merupakan kebijakan pemerintah zaman Jokowi ya, ini ya, sekarang ini ya, Presiden Jokowi itu mendukung UMKM masyarakat seperti itu, Bu Yuni. Gitu. Nah, kalau untuk pendaftaran seperti itu, apa yang didaftarkan? Misalkan kan biasanya kalau usaha itu ada nama usahanya begitu ya, mereknya barangkali seperti itu. Oke, kalau begitu saya jawab, Bu Yuni. Yang didaftarkan itu adalah nama usahanya.
Misalnya Bu Erni ini memiliki usaha kuliner. Kulinernya ini berupa nasi kotak, nasi hajatan, nasi kuning. Nah, namanya mereknya itu nama mereknya itu seperti Dapur Rizki. Dapur Rizki Malang itu adalah merek yang secara keluarga itu yang dimiliki oleh Bu Erni. Seperti itu. Lalu sudah kami daftarkan dan sudah keluar nomor induk atau nomor izin berusaha atau singkatannya NIB. Gitu. Jadi nama Dapur Rizki itu sudah nama usahanya milik Bu Erni di gang berapa tadi? Gang 17. Gang 15 Bu. Oh, gang 15. Bu Yuni ya, Jeng Yuni. Gitu. Benar. Nah, lalu untuk saya cerita sedikit juga untuk pendaftaran izin usaha ini, NIB ini untuk yang non kuliner terkait UMKM laundry ini dapat diartikan bahwa merek dagangnya itu adalah Omah Laundry. Omah Laundry Malang itu di Gang 17. Jadi dia tetanggaan sama Bu Erni. Gitu. punya siapa itu Omah Laundry itu? Omah Laundry itu punyanya istrinya Mas Jihan. Jihan ini suaminya. Oh gitu. Iya. Nama istrinya Mbak Rina. Jadi Mbak Rina. Jadi Mbak Rina ini ibunya itu punya usaha sampingan. Lalu ya sudah terkenal lah di tetangga situ, termasuk saya sendiri yang sering laundry di situ. Jadi saya berpikir iya benar Bu. Iya. Konsumen tetap ya. Konsumen tetap. Tapi saya berpikiran gini, di sekitaran Tunjung Sekar itu kan ada universitas ya Bu ya. Ada Malang Kucet Suara, lalu ada ya banyak lah, ada Brawijaya kan dekat-dekat situ. Lalu ada anak-anak SMA yang sekolah di sekitaran situ. Jadi ya saya berpikiran cobalah saya buatkan Instagram bisnis, WA bisnis seperti itu. Gitu. Wah, senang sekali dibuatkan seperti itu, yang tadinya pastinya mereka tidak paham itu ya. Ya, siap. Ya, mereka sama sekali pada waktu itu belum paham apa itu izin usaha, seperti itu belum paham. Lalu pada saat mereka belum mendapatkan sosialisasi pembinaan kuliner dan non kuliner ini, untuk pemasukan itu bahkan sangat minim begitu Bu Yuni. Mungkin bisa kita lihat di slide tersebut terkait kemajuan usaha. Nah, ada kemajuan usaha di situ. Nah, kemajuan usaha di sini untuk Omah Laundry ini kenaikannya signifikan. Omah Laundry ini setelah mendapat pembinaan non kuliner UMKM laundry itu kenaikannya 100% Bu Yuni. Masya Allah subhanallah. Saya juga kaget 100% naiknya omsetnya gitu Bu Yuni. Omah Laundry ini gitu. Itu karena sudah usahanya sudah di-online kan gitu ya, dari marketing. Sudah di-online kan, iya benar sekali sudah di-online kan. Jadi sudah mengarah kepada marketing digital atau marketing online seperti itu Bu Yuni. Gitu. Wah, senang sekali jadinya. Ini benar-benar sangat membantu ini kehadiran Pak Radit ini dengan adanya bantuan terutama di pemasaran online-nya ini ya Pak Radit ya. Iya, siap. Nah, pada saat setelah mengenal ini, saya tambahkan sedikit nih, saya cerita sedikit ya. Saya curhat colongan. Silakan Pak Radit. Siang-siang curcol gini kan, yang penting ada pemahaman dan perkembangan ilmu, membagi ilmu lah kepada masyarakat. Jadi untuk yang Dapur Rizki Malang ini omsetnya juga alhamdulillah setelah mengikuti sosialisasi dan pembinaan itu signifikan. Jadi ada pemasukan dan ada order seperti itu. Ada orderan untuk
pemesanan nasi kotak seperti itu. Salah satu contohnya orderannya seperti itu. Iya. Jadi sebelumnya mereka ini dikelola sendiri gitu ya. Karena ya, benar, dikelola sendiri. Mungkin konsumennya juga belum banyak seperti setelah ada pemasaran online ini. Artinya kan benar sekali, benar. Banyak konsumen ada kemajuan usaha tadi, berarti ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau begitu, karena kan konsumennya sudah tambah banyak, yang laundry tambah meningkat ya, harus tertangani dengan cepat. Apalagi yang namanya catering begitu ya Pak Radit ya. Ya, maaf putus-putus Bu Yuni, tadi sempat terputus, sempat terhenti. Oh gitu. Bicaranya Bu Yuni. Iya, mohon maaf. Iya. Ya, artinya bisa diulangi dengan adanya kemajuan usaha ini, berarti kan mereka juga kalau dikatakan produksinya juga akan meningkat begitu, karena banyak pesanan tadi. Nah, dengan seperti itu artinya nanti ke depannya ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya Pak Radit ya? Iya, benar sekali, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, lalu bisa juga menciptakan aura-aura positif untuk masyarakat sekitar itu lebih giat untuk ber-UMKM seperti itu. Iya. Pak Radit bisa digambarkan masyarakat di sana memang pada umumnya gitu mayoritasnya memang usahanya usaha jualan seperti ini, jualan kuliner dan non kuliner. Kalau yang berjualan kuliner itu setahu saya itu ada dua. Yang pertama Bu Erni, yang kedua Bu Tuti. Tapi kalau yang Bu Tuti itu sudah ngapunten, sudah sepuh gitu, sudah sepuh ya, sama-sama kuliner juga. Dan kalau yang untuk laundry itu di lingkungan sekitar Gang 15, Gang 17 itu hanya miliknya Mas Jihan seperti itu, Mas Jihan dan sekeluarga itu. Itu yang ramai gitu. Oh gitu. Baru satu gitu. Berarti ya. Nah, untuk kulinernya tadi nasi kotak, kemudian nasi kotak, nasi tumpeng hajatan gitu. Lalu apabila ada kegiatan Maulid Nabi yang biasanya itu kalau orang Jawa bilang kirim-kirim Bu ya, kirim-kirim makanan orang Jawa bilang rantangan. Di sini namanya rantangan. Pokoknya istilahnya itulah, intinya kayak kirim-kirim makanan, bagi-bagi makanan, terus didoakan, yaitu Bu Erni itu yang menyediakan nasi kotak seperti itu. Berarti mereka usahanya tidak setiap hari buka ya, tidak seperti warung begitu. Ya, dia Bu Erni ini walaupun tidak setiap hari buka, tapi ada pesanannya Bu. Tidak hanya nasi kotak atau nasi kuning, bahkan mie pangsit, mie ayam pun ada. Seperti itu. Gitu. Berarti warung ya? Ya seperti ya warung gitu, bisa dikatakan menerima catering gitulah. Menerima catering berarti ya, tiap hari. Ya. Kalau begitu sekarang sudah ada kemajuan usaha yang seperti Pak Radit katakan. Siap. Kemarin ya, yang bukan diajarkan sih ya, tapi diberikan pelatihan begitu ya. Ya, pelatihan. Di sana, ya, benar, apa aja ini Pak Radit? Apa Bu Yuni, maaf putus-putus. Iya, yang diberikan sama Pak Radit itu mengenai bidang apanya Pak Radit, selain pemasaran online-nya, izin usahanya, kemudian manajemennya barangkali? Iya, manajemennya, bahkan pada waktu itu saya mengundang narasumber Bu Yuni dari Blitar yang khusus memang terkait marketing online. Bahkan masyarakat sendiri itu antusias, bahkan juga kepala kelurahan, sekretaris kelurahan di Kelurahan Tunjung Sekar ini antusias sekali, bahkan memang ingin belajar. Bahkan kita sendiri itu sudah membuat suatu modul yang namanya teori dan pelatihan pengabdian masyarakat. Namun tentunya di slide saya tidak mencantumkan, dan modul ini sebagai penambahan ilmu pengetahuan baik terhadap masyarakat, bahkan untuk
Kelurahan Tunjung Sekar. Jadi kita saling berkorelasi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di pengabdian masyarakat. Seperti itu, Bu Yuni. Gitu. Nah, untuk ilmu pengetahuannya dan juga keterampilan ini ya, yang tampil ini ya. Iya benar, ya. Apa ini yang disampaikan mengenai apanya ini, Pak Radit? Maksudnya gimana, Bu? Soalnya tadi sempat putus sinyalnya, putus nyambung. Iya. Punten. Iya, jaringannya ya, Pak Radit. Nah, ini Iya, untuk pengetahuan yang disampaikan kepada warga di sana itu mengenai hal apa gitu, Pak Radit? Ya, terkait ini bagaimana kita membuat WA bisnis. Kan kalau WA bisnis itu kan kita harus mendownload aplikasi WA bisnis terlebih dahulu gitu, Bu Yuni. Gitu. Lalu bagaimana cara kita memfoto makanan, terus habis itu menaruh ke media sosial terkait biar daya tarik konsumen itu meningkat gitu, Bu Yuni. Itu untuk digital marketing atau marketing online. Ya, pada saat itu saya mengundang Bu Vita. Bu Vita itu dari narasumber digital marketing dari Blitar, gitu. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh Bu Vita itu kemarin tentang desain barangkali gitu ya, desain foto supaya bagaimana tertarik gitu bagaimana ya. Cara membuat WhatsApp bisnis, WA bisnis seperti itu. Mengisi WA bisnis itu seperti apa yang harus diisi, terus membutuhkan dokumen, misalnya dokumen pribadi, seperti itu. Salah satu contoh kecilnya seperti itu. Gitu. Kalau untuk anak muda, untuk anak muda mungkin tidak terlalu sulit mungkin ya membuat aplikasi seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, kebetulan kemarin itu pada saat pelatihan itu untuk Bu Erni itu didampingi anaknya, didampingi putrinya. Iya, masalahnya kalau di usia lanjut itu. Iya. Nah itu punten Bu Yuni, ini itu di slide tersebut itu ada contoh media sosial bisnis yang dimana itu ada Instagram bisnis, ada WA bisnis, yang dimana ada namanya itu, ada Omah Laundry, ada Dapur Rizky Malang. Ya, nanti bisa tolong untuk di follow. Oh iya. Iya. Ini ya gambarannya seperti ini. Nanti mungkin kalau semisal nanti sahabat-sahabat RRI untuk pesan-pesan makanan bisa loh ke gitu Dapur ya? Rizky Malang itu. Iya. Atau para mahasiswa mungkin mahasiswa seluruh Malang Raya, misalnya mau laundry bisa di Omah Laundry Malang itu sudah ada sudah ada media sosialnya. Berarti kalau begitu bisa di ini ya, delivery order ya? Ya, siap untuk Malang Kota. Iya. Nah, berarti ini bisa berkembang nantinya kalau sudah seperti ini ya. Nanti jadi ada servis yang lainnya, bisa dapat siap benar gitu ya. Iya. Misalkan order berapa persen dapat diskon. Iya, itu juga ngapunten Bu Yuni, saya juga tambahkan juga terkait pengembangan ilmu pengetahuan tadi yang dibina atau yang kita kasih pembinaan atau pelatihan itu kita bagi dua. Pertama Bu Vita maksud saya, Bu Vita narasumber dari Blitar itu terkait marketing online. Saya sendiri terkait izin usaha online. Jadi izin usaha itu juga tujuannya ya untuk melindungi usaha tersebut. Terkait tujuan dari izin usaha. Seperti itu. Nah, ngapunten Bu Yuni, di slide tersebut ada prosedur pendaftaran izin usaha online via OSS online atau sering disebut online single submission. Silakan dijelaskan nih Pak Radit.
Nah, ini online single submission ini kita harus membuka terlebih dahulu di slide bagian bawah itu yang ada screenshot warna merah itu ya. Itu ada namanya Nabila kalau nggak salah ya. Itu ada Nabila itu putri dari Bu Erni. Nah, dia mendaftarkan via OSS online pada saat itu. Nah, pada saat pendaftaran itu sudah kami latih. Nah, karena tidak dibuka selama 1 bulan, akhirnya hangus seperti itu. Lalu kenapa Bu? Kalau dibuka itu maksudnya hanya untuk mengecek apa gimana gitu? Ya, Supaya seperti terlihat kita aktif? kalau ya mengecek, cuma hanya mengecek saja. Seperti pelaporan aja, pelaporan online gitu aja. Gitu. Nah, karena kedua pelaku usaha ini tidak melakukan pelaporan online, maka OSS online yang pertama kali sudah didaftarkan itu hangus. Gitu. Iya. Maka dari itu kami tim pengabdian itu mendaftarkan kembali OSS online dengan menggunakan email baru. Lalu setelahnya itu, setelah mendaftarkan OSS online dengan email yang baru itu, kami langsung ke Ramayana Lantai 3 untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, nomor izin berusaha. Itu bisa dilihat Bu Yuni, ngapunten izin. Iya, Itu ada izin usaha di ya. bagian atas itu. Iya. Itu ada barcode-nya. Lalu barcode itu menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah mendaftarkan izin usahanya melalui pelayanan publik di Ramayana Lantai 3 terkait izin usaha. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kan harus aktif ini ya, berarti kan harus dibuka. Itu maksudnya tidak hanya untuk melihat, tapi dia wajib melaporkan begitu? Iya, dibuka itu dalam artian pelaporan secara online, hanya dibuka gitu aja. Oh, gitu. Tidak ada pelaporan bahwa usaha ini ada kemajuan ataupun kemunduran ataupun stagnan begitu, bukan itu ya? Nah, itu nanti itu tinggal ke pelaku usahanya saja seperti itu. Artinya untuk pelaporan online yang kita buka di OSS online itu hanya sebagai meminimalisir supaya OSS online-nya, akunnya itu tidak hangus seperti itu. Gitu. Kalau misalnya usahanya terus berhenti begitu ya. Ini bagaimana ini dengan OSS-nya ini? Apabila berhenti ya kita wajib melaporkan Bu. Oh, gitu. Kita wajib melaporkan ke bagian pelayanan publik di izin usaha tersebut gitu. Gitu. Jadi ini untuk pelaporan OSS ini, kalau misalkan di bidang kuliner ya yang dilaporkan kulinernya. Bisa jadi mungkin dari seorang pelaku usaha itu bisa punya 2 usaha, misalkan kuliner dan non kuliner. Apa ininya tetap? Kalau seperti itu tetap harus tetap didaftarkan seperti itu. Tapi satu aplikasi, satu ini ya di OSS-nya atau beda lagi? Satu aplikasi OSS, tapi nanti bisa minta tolong dengan suaminya seperti itu. Gitu. Namanya? Tapi kenapa Bu? Namanya satu aja atau misalkan Ibu Erna tadi bidang kuliner, kemudian Bu Erna punya non kulinernya, tetap namanya boleh Bu Erna bidang kuliner dan non kuliner gitu? Kalau selama ini yang saya coba itu cuma hanya satu nama Bu, satu nama saja. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga, tapi bisa lain kartu tanda penduduk gitu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Satu nama, satu jenis usaha gitu barangkali. Iya, seperti itu. Iya. Selama ini yang saya pengalaman saya mendaftarkan izin usaha ya satu nama orang yang mendaftarkan, satu nama izin usaha atau merek tersebut. Nah, untuk FYI ya atau
for your information saja Bu. Ya, ini untuk apabila ada apa namanya diwakilkan seseorang itu mendaftarkan izin usaha milik seseorang, misalnya saya mendaftarkan punyanya Bu Erni ini ya Bu ya. Jadi saya harus mengisi formulir yang ada di kantor pelayanan publik lantai 3 Ramayana itu beserta tanda tangan materai. Jadi seperti apa namanya ya, wakil gitu ya, wakil yang dapat ditanggung jawab seperti itu. Gitu. Iya. Jadi kalau mau punya usaha yang lain berarti harus nama yang beda gitu ya, namanya tidak Bu Erna lagi. Kalau kita punya usaha yang lain. Ya, harus berbeda karena satu nama satu usaha itu yang sepengetahuan saya seperti itu. Bisa juga nanti dia bisa pinjam KTP suaminya, KTP suaminya seperti itu. Nah, yang penting diketahui oleh masyarakat kan, kenapa sih kita harus repot-repot gitu melakukan izin usaha? Ini kan pastinya untuk melindungi pelaku usaha secara hukum ya. Untuk ya, benar sekali. Apa untuk namanya? Melindungi pelaku usaha secara hukum, tapi sebagai bentuk apa namanya ya, bentuk perhatian dari masyarakat, dari pemerintah untuk masyarakat. Nah, pada waktu itu Bu Erni itu diundang untuk sertifikasi halal di Kelurahan Tunjung Sekar. Pada waktu itu Bu Erni tidak datang, diundang tapi tidak datang karena ada keperluan keluarga yang mendesak saat itu. Tapi mungkin diwakilkan. Kalau diwakilkan, ngapunten, saat itu saya sepengetahuan saya tidak diwakilkan kalau nggak salah seperti itu. Menurut pendapat beliau, Bu Erni ini ada kesibukan gitu. Ya. Mungkin bisa diwakilkan, bisa juga. Iya. Untuk kurang lebih bisa diwakilkan. Iya. Untuk syarat tadi selain mengisi formulir, apalagi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya ini? Cuma KTP tadi. KTP sama screenshot pengisian OSS online. Hanya itu ya? Hanya itu, cuma simpel aja, cuma KTP sama screenshot kalau kita sudah mendaftar via online seperti itu, gitu. Jadi langkah-langkahnya itu kita harus membuka ini, Bu Yuni, kita harus membuka perizinan.oss.go.id. Ya, perizinan perizinan.oss.id oss.go.id. Oh, itu. Jadi di situ masyarakat yang belum punya izin usaha bisa membuka itu ya di situ ya. Harus mengisi formulir itu, tapi harus mengisinya pada waktu jam kerja. Gitu. Kalau tidak jam kerja tidak bisa, dan harus sesuai dengan KTP. Gitu. Ya. Fotonya tidak perlu dicantumkan? Foto itu pada saat itu saya tidak mencantumkan, bisa juga dicantumkan, tapi memang karena kami mendesak ya saat itu segera ingin membantu ya, namanya kita punya inisiatif membantu segera, langsung saya dan tim tuh langsung ke lantai 3 di Ramayana Mall itu. Iya. Jadi enggak ada kepikiran untuk saya untuk mengisi foto tersebut gitu. Tapi bukan syarat utama ya itu ya? Bukan syarat utama. Yang penting mengisi biodata gitu di pelaku usaha seperti itu. Tapi biasanya kalau yang namanya usaha itu dia punya brand gitu ya, atau ada logo khusus gitu, logo usahanya. Jangan sampai nanti logonya ini bisa sama dengan pelaku usaha yang lain. Nah, yang dihindari kan seperti itu. Kemudian nama mereknya juga ya. Iya. Ini
Ini Ya, juga pada saat perlu. itu kami belum mengarah ke sana, soalnya itu mengarah ke Hacipta, ngapunten Gitu. para sahabat RRI dan Ceng Yuni ya. Ya. Jadi kami belum mengarah ke belum mengarah ke Hacipta, karena pada saat itu kami hanya mengarah bahwa izin usahanya ini biar keluar nomor izin usahanya biar keluar. Artinya nanti pada suatu saat masyarakat atau pelaku usaha baik Bu Erni pelaku usaha kuliner dan Mas Jihan ini adalah pelaku usaha non kuliner atau laundry. Nah itu nanti bisa mendapatkan izin usaha, lalu di Kelurahan Tunjung Sekar sendiri itu mendapatkan arsipnya, arsip bahwa kedua warga tersebut sudah memiliki nomor izin berusaha. Gitu. Itu tujuan kami dari awal seperti itu, Iya. Bu Yuni. Iya. Tapi di dalam izin usaha ini ada syarat bahwa usahanya ini seperti partai besar atau minimal yang partai kecilnya tuh ukurannya tuh sekecil apa, kalau besar sebesar apa begitu. Misalkan dari penghasilan ataupun keuntungan minimalnya misalkan keuntungan sekian puluh juta begitu. Dan di bawah itu tidak perlu menggunakan izin usaha begitu. Oke, itu skala mikro dan makro ya. Skala mikro makro itu memang diwajibkan untuk pada saat saya mendaftarkan izin usaha manual di kantor pelayanan publik izin usaha di lantai 3 Ramayana, itu di Mall Ramayana, alun-alun Kota Malang itu. Pada saat itu memang ditanyakan berapa untuk awal muka atau awal modal usahanya, modal usaha itu ya diperkirakan saja pada saat pengisian itu sekitar 50 juta seperti itu. Tapi saat itu saya tidak bertanya langsung kepada pelaku usahanya kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha itu niat awalnya mereka UMKM itu adalah iseng-iseng pada waktu itu. Iya, tapi itu tidak menjadi syarat juga ya. Misalkan modal awalnya yang 10 juta, bisa 5 juta, itu memang harus juga punya izin usaha begitu? Apabila untuk pengisian itu memang perlu untuk mengetahui Bu Yuni seperti itu. Jadi kita harus mengetahui untuk pada saat mengisi mengisi formulir juga di kantor pelayanan publik lantai 3 terkait izin usaha di Ramayana Mall itu ya harus diisi juga seperti itu. Untuk syarat keluarnya nomor induk atau nomor izin berusaha atau NIB. Ya, gitu. Jadi tercantum di situ ya. Penghasilannya seberapa besar begitu dari keuntungannya. Ya, yang jelas kan intinya izin usaha ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha supaya usahanya ini tadi aman begitu ya. Ya, soalnya kan aman terus untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pertama, yang kedua mendapat perhatian dari pemerintah, misalnya adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pemda atau Pemkot Malang misalnya seperti itu. Nah, ya terkait UMKM. Iya. Nah, untuk perhatian dari pemerintah ini, kita misalkan kalau usahanya itu sedang terpuruk seperti pengalaman kemarin COVID itu kan banyak yang terpuruk ya. Ini kita yang melaporkan ke pemerintah begitu, bahwa usaha kita sedang terpuruk, kemudian nanti pemerintah bisa memberikan bantuan sebagai bentuk perhatian itu. Ya kurang lebihnya seperti itu Bu Yuni. Jadi kurang lebihnya kita yang melaporkan bahwa kita memiliki izin usaha seperti itu, lalu nanti dari izin usaha itu kan bahwa ada legalitasnya. Nah legalitas itu kan bahwa
izin usahanya itu sudah didaftarkan begitu, Bu Yuni, kurang lebihnya seperti itu. Termasuk pemberian bantuan modal barangkali? Kalau pembagian untuk ya bisa juga seperti itu, BLT gitu, bantuan langsung tunai gitu, bisa juga. Bisa juga tergantung dari kebijakan Pemkot biasanya begitu, Bu Yuni. Tapi barangkali yang punya izin usaha ini prioritas barangkali ya, karena sudah terdaftar. Itu, seperti prioritas seperti itu. Nah, jadi pada saat itu memang pada saat pembinaan itu, setelah selesai pembinaan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu mereka pelaku usaha itu diundang untuk sertifikasi halal pada saat itu. Untuk sertifikasi halal, tapi pada saat itu mereka itu tidak datang karena ada keperluan yang mendadak untuk keluarga gitu. Sayang sekali ya, padahal ini penting sekali untuk pengembangan usahanya. Dari mulai kecil usaha itu bisa menjadi besar begitu ya. Iya, maka dari itu bisa juga saran-saran saya apabila ada masyarakat Kota Malang yang dimana sudah memiliki izin usaha, ya segera saja melaporkan ke kelurahan masing-masing atau ke kecamatan. Ya tujuannya biar kelurahan atau kecamatan ini mengetahui warganya sudah memiliki izin usaha seperti itu. Jadi terlindungi kalau ada apa-apa ya. Ya terlindungi, lalu yang pertama terlindungi, yang kedua itu adalah agar menjadi prioritas pemerintah ya, prioritas masyarakat. Jadi pemerintah itu ya memberikan perhatian lebih lah apabila terdapat izin usaha seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Yuni. Terutama untuk pengembangan ini bantuan modal ya. Ya, siap ya. Bisa juga seperti itu. Iya, tidak hanya saat terpuruk, tetapi ketika usahanya semakin maju tetapi modalnya kurang, bisa dibantu juga ini ya. Iya, karena kan kita sudah mengikuti program pemerintah itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti itu. Iya, nah ini penting sekali ya pendengar. Jadi kalau yang belum mendaftarkan izin usahanya, sebaiknya segera mendaftarkan izin usahanya untuk perlindungan hukum ya, dan nanti supaya mendapat perhatian dari pemerintah. Selain nanti ini baru ditunjuk sekar ya, Pak Radit ya. Baru tunjuk sekar ya. Barangkali nanti ada rencana ke depannya untuk kemana lagi? Insya Allah Bu Yuni, soalnya ini untuk di Kelurahan Tunjung Sekar itu merupakan perwakilan dari seluruh kelurahan di Malang Kota atau Malang Raya. Jadi intinya Kelurahan Tunjung Sekar itu kan kelurahan yang ada di tengah kota ya. Maksud saya ke Brawijaya pun dia dekat gitu loh, maksud saya gitu. Lokasinya jadi intinya, strategis ya. Strategis seperti itu. Ya sebagai tempat percontohan bahwa adanya warga yang telah mendaftarkan izin usaha dan mengikuti program pemerintah terkait OSS online atau online submission itu tadi, online single submission. Mohon maaf, online single submission tadi. Gitu. Nah, barangkali nanti setelah izin usaha mungkin akan mengarah ke hak cipta tadi ya, Pak Radit ya? Ya, mengarah ke hak cipta tadi, tapi pada saat itu kami ngapunten sekali para pendengar sahabat RRI Malang Kota dan Bu Yuni, kami tidak sempat mengarah ke hak cipta pada saat itu. Mungkin ini untuk program kedepannya ini Pak Radit ya? Insya Allah nanti program ke depan mungkin hak cipta. Insya Allah hak cipta. Masalahnya kita juga masyarakat juga kalau terlalu banyak ini nanti agak pusing juga, jadi harus sedikit-sedikit gitu ya dikasih tahu. Iya. Sosialisasinya. Kami juga di Unmer Malang itu juga memiliki dosen yang berkompeten terkait hak cipta. Gitu. Iya, baik. Wah, ini sebenarnya senang sekali kalau pelaku usaha tahu seperti ini ya. Mungkin bisa jadi nanti wilayah yang lain minta ini ke Pak Radit untuk sosialisasi dan pembinaannya. Siap. Selain ditunjuk sekar ya. Dengan senang hati, Bu
Bu Yuni nanti bisa kolaborasi lah. Iya, boleh pendengar nanti ya kalau ingin tahu cara bagaimana membuat izin usaha atau mendaftarkan usaha Anda yang belum terdaftar ya, supaya mendapat perlindungan hukum, nanti hubungi Pak Radit saja di Unmer ya Pak Radit ya. Siap Bu Yuni, siap. Iya. Terima kasih Bu Yuni bantuannya. Iya, baik. Tapi tidak terasa ini waktu kita sudah di ujung acara. Terakhir barangkali ada, iya ya. Ada yang belum tersampaikan barangkali, apa ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, Pak Radit, atau ada pesan apa begitu? Ya saya pesan-pesan sedikit saja bahwa pengembangan UMKM itu merupakan pengembangan diri ya, sehingga kita mencari rezeki yang halal dan toyiban di usaha kita, walaupun itu usahanya kecil, yang penting barokah bagi kesehatan dan bagi keluarga yang dicintai. Itu saja Bu Yuni. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Radit. Kita akhiri dulu kebersamaan kita karena memang kita dibatasi oleh waktu ya. Kalau waktunya panjang, senang sekali nih kita ngobrolnya. Dan semoga ini menjadikan solusi untuk pendengar, terutama pelaku usaha yang belum mengerti, belum paham tentang izin usaha ini. Dan Pak Radit, sampai di sini dulu perjumpaan kita, obrolan kita. Lain waktu kita ngobrol dengan program yang lainnya Pak Radit ya. Siap. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi obrolan saya dengan narasumber dari Universitas Merdeka Malang, Bapak Radit ya, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita mengenai sosialisasi dan pembinaan kuliner dan non-kuliner kepada masyarakat di Kelurahan Tunjung Sekar, terutama bagaimana kita mengajukan izin usaha kita. Bapak Raditya Fedarivandana SHMH dari Unmer sudah memberikan informasinya, dan semoga ini menjadikan solusi dan juga inspirasi bagi Anda. Akhirnya kita akhiri kebersamaan di Sajian Kiprah Indonesia siang hari ini. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.